Iya. Ittaja'a berbaring. Hadis 289. Wa'an Ibnu Umar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 852 Hijriah rahimahullahu taala. Masih melanjutkan bab salat tatawwu', salat sunnah. Nah, silakan dibaca. Silakan musannaf rahimahullah taala wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, Allah merahmati, imra'an, orang yang shalla, dia salat arba'an, 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum asar. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan menghasankannya, wa Banu Khuzaimah, dari Banu Khuzaimah, wa sahhahahu, dan mensahihkannya. Baik. Maka di sini beliau masih melanjutkan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan salat sunnah, dan ini masih membahas tentang salat sunnah rawatib. Seperti pembahasan sebelumnya bahwasanya salat rawatib terbagi menjadi 2 jenis, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Dan sisi muakkadah atau ghairu muakkadah dilihat dari mana? Dilihat dari muwadzabatun Nabi, dilihat dari kebiasaan Nabi pernah meninggalkan atau tidak. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan, maka dia masuk kategori muakkad. Kalau Nabi pernah meninggalkan, maka masuk kategori ghairu muakkad, meskipun dia punya keutamaan tersendiri. Karena mau muakkad sama ghairu muakkad ini bukan dilihat dari keutamaan, tapi dilihat dari apa? Muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, hadis yang berikutnya hadis 289 atau hadis ke-6 di bab ini. Qala wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Ya. Semoga Allah merahmati seorang. Termasuk dalam tata bahasa Arab, ketika ada fi'il madhi dan fa'ilnya adalah Allah, kemudian ada maf'ul dari makhluknya, maka di situ sifatnya doa. Ya, di situ sifatnya apa? Doa, pengharapan. Maka di sini seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan harapan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang. Ya. Maka di sini Nabi mengatakan rahimallahu imran, semoga Allah merahmati seseorang. Siapa itu? Shalla arba'an, yang dia salat 4 rakaat qoblal asri, sebelum salat asar. Maka di sini qobliyah asar. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, Tirmidzi wa hasanahu, dan dihasan kalanya At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa sahhahu, dan disahihkan oleh beliau. Maka intinya di hadis ini ada pelajaran, ya, bahwasanya termasuk salat sunnah rawatib yang disunahkan adalah 4 rakaat qobliyah asar. 4 rakaat qobliyah asar. Dan keutamaannya 4 rakaat qobliyah asar, kata Nabi SAW, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan 4 rakaat qobliyah asar. Ya. Kalau misalkan ditanya, bolehkah 2 rakaat saja? Dihadiskan 4 rakaat. Bolehkah 2 rakaat saja? Maka kita katakan boleh 2 rakaat saja. Boleh 2 rakaat saja. Ya. Kalau misalkan ada yang bertanya lagi, bukankah di hadis itu 4 rakaat? Iya, di hadis 4 rakaat. Dan 4 rakaat lebih utama dan memiliki keutamaan khusus. Tapi bukan berarti hadis ini menghalangi tidak boleh orang sholat 2 rakaat saja. Ya. Karena pada dasarnya sholat sunnah boleh dikerjakan selama bukan witir, minimal 2 rakaat. Ya, jadi secara mutlak apapun boleh. Ya. Bahkan sebelum sholat asar boleh. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena ada hadis, keumuman hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, baina kulli adzana ini sholatun. Di antara 2 adzan ada sholat. 2 adzan maksudnya adzan dan iqamah. Maka di situ masuk juga apa? Qobliyah asar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzana ini sholatun. Sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib, jelas. Sholat sunnah. Nah, maka kalau sholat sunnah, batas minimal disebut sholat sunnah berapa rakaat?
2 rakaat. Kecuali sholat witir kan, sholat witir satu. Kalau sholat sunnah secara umum minimalnya apa? 2 rakaat. Itu. Baik. Maka itu faedah dari hadis yang ke-6 ini. Hadis selanjutnya. 290. Wa an Abdullah, dan dari Abdullah bin Mughal al-Muzani Mughaffal. Wa an Abdullah, dan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salatlah qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghribi, salatlah sebelum maghrib. Tsumma qala fi thalithati, kemudian mengatakan pada yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi siapa yang menginginkan karahiyah tidak ingin, bukan maksudnya di sini karahiyah, di sini karena tidak ingin. Oh, karena tidak ingin. Liman syaa, bagi siapa yang menginginkan karahiyah, karena tidak ingin, ayat takhidaha an-nasu, manusia membencinya atau apa? Manusia menjadikannya sunnah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Terus sekalian dibaca. Wa fi riwayati, dan dari riwayat lain, Ibnu Hibban, dan milik Ibnu Hibban, anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabla al-maghribi, sebelum maghrib, rakaataini 2 rakaat. Wali Muslim, dan milik Muslim, wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kunna, adalah kami, kami salat rakaataini 2 rakaat, ba'da ghurubi, setelah ghurubnya matahari, ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Fakana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarana, melihat kami, falam ya'murna, maka tidak memerintahkan kepada kami, walam yanhana, dan tidak juga melarang untuk kami. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke-290. Qala wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani rahimahullah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sallu, salatlah qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsati, kemudian Nabi mengatakan di kali yang ketiga, sallu qabla al-maghrib 1, sallu qabla al-maghrib 2, sallu qabla al-maghrib 3. Nah, tinggal ada tambahannya, liman syaa, bagi yang mau. Karahiyata, nah ini perlu difahami ya. Ini namanya idraj, atau kalam yang bukan kalamnya Nabi tapi dimasukkan dalam hadis. Ya. Makanya namanya hadis mudraj, ya. Kalamnya ini disebut idraj. Ini sisi memasukkan ucapan lain. Nah, ucapan karahiyata sampai akhir itu bukan ucapannya Nabi. Ucapannya Nabi stop sampai liman syaa. Ya, stop sampai liman syaa. Nah, adapun karahiyata itu ada kemungkinan adalah ucapan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal sebagai tafsiran, atau di mana beliau memahami kenapa kok Nabi itu menutup dengan ucapan liman syaa karahiyata, dikhawatirkan an yattakhidhahan nasu, manusia menjadikan kembali pada sholat qabla maghrib. Manusia menjadikan sholat sebelum maghrib itu, dalam artian sebelum sholat maghrib itu adalah sholat qobliyah maghrib, sunnatan, sebagai suatu sunnah. Maka di sini karahiyata itu maf'ul ajliha, sunnatan, ya, sebagai satu sunnah. Maksudnya apa sebagai suatu sunnah? Maksudnya suatu sunnah itu adalah suatu jalan atau suatu ibadah yang tidak mereka tinggalkan. Dalam artian mereka menganggap itu sangat-sangat ditekankan. Sangat-sangat ditekankan. Ya. Baik. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla qabla al-maghribi, beliau salat sebelum maghrib, rakaataini, 2 rakaat. Maka di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada contoh perbuatannya Nabi. Ada contoh perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik.
Wali Muslimin, dan dari riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna nusalli, kami dulu salat rakaataini, 2 rakaat, ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari maksudnya apa? Qabliyah maghrib. Wa kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarana, beliau melihat kepada kami, falam ya'murna, dan Nabi tidak memerintah. Maksudnya tidak memerintah, memang ya sudah salatlah kamu memang qabliyah maghrib, enggak memerintah seperti itu. Walam yanhana, dan Nabi pun enggak melarang kami. Maksudnya Nabi enggak mengatakan jangan salat sebelum salat maghrib, enggak melarang. Jadi jadi Nabi SAW diam. Diamnya Nabi itu namanya ikrar, penetapan. Penetapan itu berarti hal itu tidak dilarang. Hal itu tidak dilarang. Baik. Maka hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk sunnah rawatib adalah qabliyah maghrib. Termasuk sunnah rawatib adalah qabliyah maghrib. Dan tentu saja dia adalah 2 rakaat sebagaimana keumuman atau sebagaimana diambil dari petunjuknya Nabi dalam perbuatan beliau. Riwayatnya Ibnu Hibban. Nabi sholatnya berapa rakaat ini? 2 rakaat. Ya, maka 2 rakaat. Ya. Baik. Nah, kalau dan di sini kesunahan, hukum sunahnya itu diketahui juga langsung dari Nabi. Shollu qoblal maghrib, shollu itu fi'il amr, perintah. Perintah memberikan hukum asalnya, memberikan faedah kewajiban. Namun di sini ada sorif, ada faktor X, faktor eksternal yang menurunkan derajat perintah dari wajib menjadi sunnah. Apa itu? Ucapannya liman syaa. Dan itu ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya supaya karahiyat an yatakhidan nasu sunnatan, supaya enggak dianggap manusia itu sunnah yang sangat-sangat muakkad, ya, ditekankan. Maka yang pertama termasuk yang disunahkan salat rawatib adalah salat sunnah qabliyah maghrib. Kemudian yang kedua, salat sunnah qabliyah maghrib tidak termasuk sunnah muakkad. Tidak termasuk sunnah muakkad. Ya. Baik. Kalau salat-salat yang lain dianggap tidak termasuk sunnah muakkadah bukan dari nas, tapi dari takwilan, dari tafsir, ya kan, dari tafsirnya, dari pemahaman, bukan nas. Tapi kalau qabliyah maghrib ini bukan sunnah muakkadah karena nas. Nas dari siapa? Nas dari sahabat. Nas dari sahabat. Di mana Nabi mengatakan, sahabat tadi mengatakan karahiyat an yatakhidan nas sunnatan. Karena Nabi khawatir dianggap itu suatu sunnah yang ditekankan. Maka dia jelas bukan sunnah yang ditekankan. Baik. Kemudian pelajaran ketiga. Di hadis riwayat Muslim, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami sholat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Dan tidak disebutkan setelah adzan maghrib. Maka di sini para ulama perlu kita ketahui, para fuqaha menyampaikan masuknya waktu qobliyah sholat wajib adalah ketika masuknya waktu sholat wajib itu. Masuknya, bukan adzan, bukan adzan. Maka ketika sudah masuk waktu maghrib misalkan dan belum adzan, apakah sah orang untuk sholat qobliyah maghrib? Sah dan boleh. Nah, kita katakan sholat qobliyah waktunya masuk sejak masuknya waktu sholat wajib tersebut, tidak harus menunggu adzan. Tidak harus menunggu adzan. Ya. Baik. Okay. Perlu disampaikan tak ya? Aku tahu nyampe no sholat qobliyah Jumat tak? Ketinggalan kurang tahu. Oh ya, makanya dari sini dari kaidah ini ya mungkin sedikit aja. Dari kaidah ini para ulama, sebagian ulama menganggap ada sunnah qobliyah Jumat. Sunnah qobliyah, bukan tahiyatul masjid, qobliyah Jumat. Maka kalau ditanya, kapan qobliyah Jumat itu?
Kapan qobliyah Jumat? Wong mari adzan langsung khutbah. Lalu terus kapan sembayangi? Nah, kita katakan salat qobliyah masuknya bukan setelah adzan, tapi setelah masuk waktu salat. Maka ketika sudah masuk waktu zuhur dan belum adzan, disitulah waktu untuk qobliyah Jumat. Tapi kalau sudah adzan kemudian langsung khotib, ya orang nggak boleh sholat. Maka ya dianggap nggak bisa sholat qobliyah Jumat. Kalau kuliah meskipun ada khilaf ya di antara para fuqaha, apakah ada namanya sholat qobliyah Jumat atau nggak ada. Madzhab Syafi'i mu'tamad ada qobliyah Jumat. Sebagian ulama di luar madzhab Syafi'i, sebagian madzhab mengatakan tidak ada. Tapi kalau yang mengatakan ada, itu tadi tempatnya. Kalau makanya ini menjadi jawaban bagi orang mengatakan nggak ada sholat qobliyah Jumat itu. Dalilnya apa? Dalilnya kalau Nabi kalau sahabat adzan langsung khutbah. Nah terus kapan mau sholat qobliyah? Kita katakan berarti Anda masih belum paham kapan masuknya sholat qobliyah. Bukan nunggu adzan, tapi apa masuknya waktu sholat. Waktu sholat Jumat masuknya kapan? Zuhur. Maksudnya zuhur. Iya kan waktunya kan sama dengan zuhur gitu. Tapi seperti itu. Adzan pindah aja bisa sembahyang. Tapi sebenarnya sebelum adzan pindah ya iso aja. Wallahu taala alam. Lanjut. Hadis 291. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu, meringankan arba'ataini, 2 rakaat, allataini qabla salati subhi, yang ada sebelum salat subuh. Hatta hingga ini sunnah aku mengatakan, aqra'a bi ummil kitab, apakah kamu hanya membaca ummul kitab? Muttafaqun alaih. Taib, hadis 291. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifu, beliau meringankan. Rakaat ini 2 rakaat, maksudnya meringankan ini sedikit mempercepat. Maksudnya meringankan itu mempercepat. Yukhaffifu, mempercepat atau meringankan 2 rakaat. Allataini, yang keduanya itu qabla sholati subhi, sebelum sholat subuh. Berarti yang diringankan ini sholat apa? Qobliyah subuh. Hatta, sehingga ini aku mengatakan aqra'a bi ummil kitab. Maksudnya mengatakannya apa? Mengatakan dalam hati. Batin, sampai Sayyidah Aisyah yang batin. Nabi ku maca Fatihah tak gak sih gitu loh maksudnya itu. Aqra'a bi ummil kitab. Qara'a kan failnya mana? Nabi gitu. Tapi ini ucapannya Sayyidah Aisyah di dalam hati. Aqra'a bi ummil kitab. Kan Nabi maca Al-Fatihah tak gak gitu loh, dalam hatinya gitu. Kok gelise gitu loh. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa itu? Yaitu disunahkan dalam sholat sunnah qobliyah subuh untuk mempercepat. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, ittiba'an lin Nabi. Karena melek kanjeng Nabi. Dalam riwayat-riwayat Nabi kalau sholat subuh agak cepat. Yang kedua, alasan kedua, karena sholat subuh waktunya pendek. Nek dawa-dawa kok subuh entek. Itu alasan kedua. Ya, kalau terlalu panjang apa? Ya subuhnya habis. Makanya Nabi sedikit mempercepat. Dan mempercepat ini bukan berarti ngerjakno rukun-rukun, enggak. Tetap rukun-rukun dikerjakan. Dan sunah-sunah pun tetap dikerjakan, cuma lebih diperpendek. Ya, kalau misalnya baca surat pendeknya pun yang pendek-pendek saja, inna atoina misalkan, atau baca Al-Fatihahnya agak dipercepat durasinya, speede gitu, agak cepat. Dan baca zikir-zikir rukuk sujudnya juga yang pendek-pendek seperti itu. Jadi bukan maksudnya cuma rukun saja gitu loh. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a fi rakaatil fajri, membaca di 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Baik, berikutnya hadis ke-292. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a, beliau membaca fi rakaatil fajri, di 2 rakaat fajar. Maksud 2 rakaat fajar ini adalah qobliyah subuh. Beliau membaca di qobliyah subuh qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, ini untuk untuk rakaat pertama. Wa, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad.
yaitu qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ya, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pelajaran dari hadis ini ya, termasuk yang disunahkan untuk dibaca di qobliyah subuh adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baik. Kalau ditanyakan, bolehkah ini dibaca terus-menerus? Maksudnya nggak gitu loh. Jadi pokoknya qobliyah subuh mesti Al-Kafirun Al-Ikhlas, mesti seperti itu. Ya, apakah boleh? Boleh. Boleh. Dan kita katakan bacaan-bacaan dalam sholat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh dikerjakan tanpa putus sama sekali. Tanpa putus sama sekali. Ya boleh. Nggak dimakruhkan atau nggak dibenci, boleh saja. Misalkan kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap sholat subuhnya di hari Jumat beliau membaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan, Halat Al-Insan, ya dar. Maka apa boleh ben subuh Jumat baca itu boleh. Atau Nabi SAW misalkan ben sholat Isya baca, bukan ben sholat ya, di dalam riwayat Nabi ketika sholat Isya baca surat Atin sama Al-Kafirun. Apakah boleh setelah imam ben sholat Isya baca itu boleh saja. Jadi nggak masalah. Termasuk juga sholat sunnah qobliyah subuh ini, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wallahu taala. Terus 293 wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila salat raka'atayil fajr, 2 rakaat subuh, ittaja'a berbaring ala shikihi, atas bagian tubuhnya al-aymani yang sebelah kanan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya dibaca sekalian satu makna itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila shalla ahadukum, salah satu kalian salat ar-raka'atain, 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh, falyattaji, maka hendaknya dia berbaring ala janbihi, atas pundak Ustaz. Atas pundaknya al-janbihi ini bagian tubuh lempeng. Bagian sisi tubuh al-aymani yang sebelah kanan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa sahahahu dan mensahihkannya. Baik, hadis berikutnya ini 2 hadis kita baca langsung karena satu makna, satu faedah. Hadis ke-293, qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, ketika beliau salat rakaatil fajri, 2 rakaat subuh, ibtaja'a, beliau berbaring, ala shikihil aiman, di atas bagian tubuh sebelah kanan. Maksudnya berbaring kanan. Berbaring miring kanan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya 294 kita baca juga. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila salat ahadukum, salah seorang dari kalian, raka'ataini, 2 rakaat, qabla salati subhi, sebelum salat subuh, falyattaji', hendaknya setelah itu dia berbaring ala janbihil aimani, di atas sisi tubuhnya yang kanan, miringan manan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Baik. Maka 2 hadis ini memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwanya termasuk hal yang bisa dalam kategori sunnah ya, adalah tidur menyamping kanan, bukan tidur ya, berbaring menyamping kanan setelah sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh. Ya. Baik. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk mengumpulkan tenaga kembali. Hikmahnya untuk mengumpulkan tenaga kembali. Ya. Baik. Tapi keanjuran ini ada beberapa syarat yang hanya diperhatikan. Ya.
ada beberapa syarat yang hendaknya diperhatikan. Syarat yang pertama, disunahkan jika tidak dikhawatirkan telat untuk salat subuh. Ya, telat untuk salat subuh. Silakan berbareng dulu sejenak. Ya, maka nggak boleh terlalu lama-lama. Gitu, sejenak. Yang penting mengumpulkan tenaga kembali. Syarat yang kedua, dia tidak berada pada tempat yang apabila dia berbaring di situ akan menghilangkan muruahnya. Akan menghilangkan apa? Muruahnya. Misalkan apa? Nah masjid akeh wong, wis akeh wong misalkan. Kemudian moro-moro gelendang kan rada sungkan gitu loh dilihat. Kecuali kalau misalkan ya mungkin sedikit masih orangnya 1-2 gitu ya. Tapi kalau sudah banyak jamaah kemudian kok ejek gelendang apa sunnah Nabi ya bukan seperti itu juga gitu loh. Jadi perhatikan syarat tersebut. Ya, yang penting pertama apa? Tidak sampai derajat telat dari subuhnya. Kalau sampai derajat itu maka tidak dianjurkan gitu. Yang kedua adalah tidak pada tempat yang diperkirakan itu akan menghilangkan muruahnya seperti di masjid dan ada jamaah yang banyak seperti itu. Maka ya itu ininya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah termasuk hal yang dianjurkan adalah memberikan tubuh hak istirahat dalam ibadah. Ini penting. Memberikan tubuh hak apa? Istirahat. Dengan tujuan untuk mengumpulkan semangat kembali. Jadi rehat sejenak itu bukan sesuatu hal yang bukan suatu hal yang salah atau suatu hal yang dibenci, enggak. Ya, enggak. Bahkan bisa bernilai ibadah jika memang niatnya untuk mengumpulkan semangat ibadah berikutnya. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.